Tahukah Anda, pertumbuhan industri dan bisnis yang pesat di Indonesia berkaitan dengan peningkatan emisi? Pada tahun 2019, kontribusi emisi terbesar dihasilkan dari sektor penggunaan lahan. Namun, sejak 2020, kontributor emisi utama berubah menjadi sektor energi. Sementara itu, krisis iklim yang tidak ditangani dapat berpotensi merugikan perusahaan hingga 120 miliar US dollar pada tahun 2026 yang diakibatkan oleh risiko lingkungan. Sejumlah entitas bisnis di Indonesia telah berkomitmen untuk dekarbonisasi, namun sifatnya yang sukarela. Beberapa perusahaan di Indonesia dari berbagai sektor seperti sektor semen, lahan, baja, dan keuangan sudah melakukan praktik dekarbonisasi seperti instalasi solar panel dan pembuatan bangunan hijau, penggunaan bahan bakar alternatif, dan pemanfaatan residu sebagai sumber energi, pengurangan kandungan klinker dalam semen, dan efisiensi energi dalam proses produksi, serta penerapan program pembiayaan untuk manajemen emisi perusahaan. Pemerintah Indonesia juga memiliki peran penting dalam mendukung dekarbonisasi bisnis melalui beberapa kebijakan. Salah satunya Perpres NEK tentang kerangka kerja dekarbonisasi sektor pemerintah yang serupa dengan pola dekarbonisasi sektor bisnis. Pada praktiknya, beberapa elemen dalam kegiatan dekarbonisasi telah diatur. Perhitungan dan pengukuran. KLHK telah menyusun peta jalan inventarisasi gas rumah kaca, namun belum spesifik mengatur implementasi di tingkat perusahaan. Penetapan target. Perusahaan dapat menetapkan target berdasarkan batasan emisi yang dialokasikan PTBAE PU, namun belum ditetapkan ke semua sektor. Intervensi dan pengurangan. Perusahaan dapat menggunakan metodologi intervensi dekarbonisasi dari SRN PPI. Penyimbangan sisa emisi. SPEGRK milik perusahaan memiliki berbagai fungsi, termasuk memfasilitasi perdagangan karbon. Pengungkapan dan pelaporan. OJK mewajibkan perusahaan terbuka menerbitkan laporan keberlanjutan. Pendaftaran, penilaian, dan klaim. Terdapat proper dan sertifikat apresiasi sebagai insentif, namun belum mengakomodasi pelaporan upaya dekarbonisasi. Lalu, bagaimana dengan kebijakan negara-negara ekonomi maju dalam mendukung upaya mencapai target dekarbonisasi? Sejumlah negara mengadopsi standar dekarbonisasi ke dalam legislasi nasional mereka, contohnya di Denmark dan Inggris Raya. Beberapa negara telah memastikan transparansi pada dekarbonisasi sektor bisnis. Contohnya Inggris Raya dengan regulasi memastikan transparansi untuk mencegah greenwashing. Serta California di Amerika Serikat yang mewajibkan pelaporan emisi perusahaan. Ada juga sejumlah negara yang memberikan insentif kepada bisnis. Contohnya Inggris Raya dan Australia yang memberikan insentif untuk proyek iklim dan Singapura yang memiliki strategi jangka panjang untuk mendukung pendanaan hijau. Setelah mempelajari kebijakan negara lain, pemerintah Indonesia dapat mendorong dekarbonisasi perusahaan dengan membuat regulasi, menekankan keberlanjutan sebagai peluang, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan kepatuhan. Pemerintah juga sebaiknya memantau dan mendukung praktik-praktik dekarbonisasi. Di sisi lain, sektor swasta perlu mengembangkan strategi dekarbonisasi yang komprehensif dan sesuai standar. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kebijakan pemerintah dan praktik terbaik yang mendukung upaya dekarbonisasi di Indonesia, Anda dapat scan QR barcode di layar untuk mengakses laporan Indonesian Business Decarbonization Playbook dari IBCSD dan Carbonetics. Yuk, jadi bagian dari perubahan menuju masa depan berkelanjutan. Jangan lupa kunjungi www.ibcsd.or.id dan kanal media sosial IBCSD.